Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu memang luar biasa. Hari ini saya ingin berbicara secara khusus tentang para suami yang ditinggalkan istri dan para istri yang ditinggalkan suami. Terutama karena Tuhan menghendaki pasangan kita, pasangan Anda, kembali lebih dulu kepada Bapa di sorga. Banyak yang kemudian hidupnya hancur sesudah pasangannya pergi karena dipanggil Tuhan. Ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun tidak bisa move on. Persoalan utama pertama-tama adalah rasa sesal. Karena belum sempat berbaikan kembali. Karena begitu banyak hal yang membuat relasi di antara mereka jauh. Padahal janji mereka pada waktu menikah adalah mau saling mengasihi selama-lamanya. Di sini dibutuhkan sebuah rekonsiliasi, pemulihan relasi. Dan itu kadang-kadang banyak yang mengatakan tidak sempat, tetapi sudah pergi. Yang kedua kemudian adalah menyesali waktu-waktu yang seharusnya dihabiskan untuk saling mengasihi. Dan sekarang sudah tidak sempat lagi. Karena pasangan sudah tidak ada lagi. Ada juga yang kemudian merasa kesepian. Karena biasanya bersama bertahun-tahun terus sendirian. Separuh hidupnya ikut pergi. Dan yang ketiga adalah kesulitan untuk menyesuaikan kembali dari yang biasanya selalu berdua, sekarang harus sendiri. Itulah problem orang tua yang ditinggalkan oleh pasangannya. Nah, bagaimana kita menghadapi itu semua? Pertama, kita mesti menerima bahwa hal itu pasti akan terjadi cepat atau lambat. Itu sebuah kepastian. Yang berarti juga adalah sebuah proses yang normal. Yang biasa, bahwa suatu ketika entah saya, entah pasangan saya akan pergi terlebih dahulu meninggalkan dunia ini. Karena itu pertama-tama harus menerimanya. Tidak ada cara lain. Dan itulah kebenaran. Nah, menerima kebenaran akan membebaskan kita. Di sini berarti ada sebuah false belief. Ada keyakinan palsu bahwa saya atau pasangan saya ini akan hidup selama-lamanya di dunia ini dan tidak akan pernah terpisahkan. Itu tidak benar. False belief. Yang kedua, kita sebetulnya tidak pernah berpisah. Kalau kita bisa melihat bahwa hidup ini bukan sekedar fisik, bukan sekedar pikiran, bukan sekedar perasaan. Tetapi adalah sebuah kesadaran, sebuah roh yang bertemu untuk bisa saling berbagi kehidupan. Maka sebenarnya juga tidak ada kata terlambat. Waduh, terlambat, pasangan saya sudah pergi meninggalkan saya dan saya belum berbaikan dengannya. Itu juga false belief. Anda tetap bisa rekonsiliasi, tetap bisa memperbaharui relasi, kendati pasangan sudah meninggal. Karena sebetulnya pasangan itu tidak pergi kemana-mana. Meninggalkan dunia ini tetapi kembali sebagai energi atau sebagai roh. Yang tentu tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Tidak lagi terbatas oleh fisik. Dan itu berarti sangat dekat dengan kita. Kalau kita bisa menyadari diri sebagai roh. We are a spiritual being with human expression.
Kalau kita bisa menyadari bahwa kita adalah spiritual being, saudara kita, pasangan kita yang meninggal, dia justru bersatu dengan kita di dalam roh. Maka tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Persoalannya adalah justru adjustment. Kalau dulunya komunikasinya adalah komunikasi perasaan, sekarang ini harus diubah, ditransformasi menjadi komunikasi iman. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, di situ kemudian kita tetap bisa berkomunikasi. Karena kita percaya meskipun tidak lagi bisa melihat, merasa seperti daging yang punya perasaan, pikiran, tetapi percaya bahwa dia tetap ada dan hidup sebagai roh yang justru lebih dekat dengan kita tanpa jarak. Apalagi kalau kita mendengar firman Tuhan bahwa semua orang yang meninggal dipersatukan oleh Allah di dalam Kristus. Nah, kalau Kristus ada di hati kita, ya pasangan kita juga ada di hati kita. Tidak pernah kemana-mana. Orang tua kita tetap ada di hati kita. Karena Kristus ada di dalam diri kita. Dan semua orang yang meninggal dikumpulkan di dalam Kristus. Maka sebetulnya ini sangat menyembuhkan. Dan juga sangat transformatif. Mengubah cara relasi kita. Dari relasi emosional, relasi perasaan, komunikasi perasaan, menjadi relasi iman, komunikasi iman. Kita justru naik satu tingkat lagi. Tidak ada kata terlambat. Karena kita percayakan kehidupan kekal. Dan kalau kita percaya bahwa kita adalah spiritual being dengan human expressions, maka secara spiritual kita justru malah semakin dekat dan semakin satu tanpa batas. Dia ada di dalam hati kita. Dia ada di dalam hidup kita. Yang perlu kita usahakan adalah menyadari bahwa hidup kita bukan hanya terbatas secara fisik, emosional, dan psikologis. Tetapi hidup kita adalah hidup di dalam roh. Sebagai roh yang tanpa batas, tanpa bentuk. Dan karena itu ketika yang berbentuk dan terbatas ini meninggalkan kita, yang ada adalah sebuah kesadaran murni, roh murni, yang tidak lagi terbatas oleh fisik, emosi, dan pikiran. Dan di situ terjadi kesatuan antara kita sebagai spiritual being dengan pasangan kita atau juga dengan orang tua kita yang sudah meninggalkan dunia ini. Pada saat itu juga kita bisa merasa satu dengan Tuhan sendiri. Maka kesadaran ini bisa membantu kita untuk lebih cepat move on. Menjalani kehidupan ini dengan perspektif yang baru. Di situ justru ada unsur transformasi. Kita mentransendensi kehidupan dunia ini yang terbatas pada fisik, pada emosi dan pikiran. Dan kita masuk lebih dalam relasi iman, komunikasi iman yang berdasarkan kesadaran. Kesadaran bahwa kita adalah spiritual being yang selalu ada bersama dengan Allah. Dan kita bisa rest in the loving presence of God. Kita bisa beristirahat di dalam kehadiran Allah yang penuh kasih. Bukan hanya nanti sesudah meninggalkan dunia ini, tetapi sejak sekarang. Kita ada, kita hidup di dalam Tuhan. Terutama kalau kita hidup di dalam kasih. Karena barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah, dia tinggal di dalam Allah, dan ia ada di dalam Allah. Maka mari kita hidup dalam kasih. I am here for you, Lord. Dan karena itu kita bisa beristirahat di dalam kehadiran Tuhan yang penuh kasih. Maka saudara-saudari terkasih, jangan tenggelam pada kesendirian, pada kesepian. Karena sendiri tidak berarti kesepian. Asal kita terhubung secara spiritual, secara rohani dengan diri sendiri, dengan sesama kita, dan dengan Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are loved.
Tuhan memberkati.